Hai semuanya, kembali lagi di channel Sabe Update, channel yang menyajikan informasi unik dan menarik yang kamu butuhkan untuk menambah wawasan kamu. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Membahas tentang kasus hukum yang terjadi di Indonesia tidak ada habisnya. Banyak kasus hukum di Indonesia yang dapat dikatakan aneh, seperti ada kasus yang berat dan dihukum ringan, lalu kasus yang sebenarnya tidak penting untuk dibawa ke ranah hukum malah dijatuhi vonis bertahun-tahun. Berikut ini Sabe Update telah merangkum 5 kasus hukum teraneh yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus berjualan benih jagung. 2 orang pria sederhana yang bernama Tukirin dan Kuncoro, mereka mencoba peruntungan menjadi penjual benih jagung hibrida di Kediri, Jawa Timur. Namun apa daya, hanya karena benih yang mereka jual tidak melalui tes laboratorium dan dianggap membajak merek yang telah terkenal, hukuman penjara mereka dapatkan. Padahal 2 orang ini adalah petani dan tidak ada maksud buruk apapun. Sayangnya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, mereka bersalah dan dianggap tidak memiliki lisensi untuk menjual benih jagung hibrida seperti merek BISI. Akhirnya Kuncoro telah dipenjara tahun 2010 lalu, sedangkan Tukirin menjalani masa percobaan. Yang kedua, kasus merakit televisi. Seorang pria lulusan SD berinisial MK yang berusia 41 tahun ini adalah sosok yang pantang menyerah. Ia mengandalkan kreativitas dan juga kemampuannya di bidang elektronik. Oleh karena itu, ia membuat televisi baru dari piranti bekas seperti tabung dan layar bekas. Bukan apresiasi yang ia dapatkan, melainkan MK dipenjara karena dituduh menjual barang elektronik yang tidak berstandar dan bisa saja berbahaya. Seluruh alat elektronik memang harus melewati uji kualitas. Namun, apakah pemerintah peduli dan memudahkan untuk hal ini? Nyatanya tidak. Akhirnya, MK dipenjara hanya karena ia mendaur ulang barang bekas menjadi kembali layak pakai. Yang ketiga, kasus Nenek Asyani yang dituduh mencuri. Nenek Asyani, seorang tukang pijat, didakwa dengan pasal 12 huruf D, Jangto pasal 83 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Nenek Asyani dituduh mencuri 38 papan kayu jati di lahan perhutani di desa setempat. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benak Nenek Asyani bahwa dirinya telah memasuki usia senja itu akan duduk di kursi persidangan dan meringkuk di balik jeruji besi. Hidupnya sudah penuh dengan nestapa, ditinggal berpulang suaminya dan menanggung beban hutang luar biasa banyaknya. Harta terakhir milik perempuan sepuh yang masih harus membayar biaya hidup cucunya ini hanya 5 buah pohon jati yang tumbuh di hutan dekat rumahnya. Namun nasib buruk menimpanya. Usai menitipkan kayu jati miliknya di pengusaha mebel, ia malah dituduh menebang kayu milik perhutani dan didakwa hukuman penjara. Air mata tak berhenti menetes di pelupuk matanya. Salah apa ia hingga harus mendapatkan vonis seperti itu? Janggal dan aneh sekali, bukan? Yang keempat, kasus Nenek Minah yang mencuri 3 kakao. Perut yang lapar dan kondisi perekonomian yang hancur berantakan bisa membuat seseorang melakukan apa saja. Namun bagi Nenek Minah, ia tidak akan membegal motor ataupun merompok toko emas. Untuk sekedar membeli makanan sederhana, ia terpaksa mencuri kakao di sebuah perkebunan di Purwokerto tahun 2019 lalu. Akhirnya PN memberikan ia ganjaran vonis penjara 1 tahun 15 hari.
Nenek Minah berusia 55 tahun ini harus menebus pencurian 3 buah kakao dengan hukuman jauh lebih berat dibanding koruptor yang mengambil uang negara hingga miliaran rupiah. Hukum memang lebih sering runcing ke bawah kan? Yang kelima, kasus mencuri sendal jepit. Pencurian sendal jepit memang agak lumrah di Indonesia, apalagi jika berada di keramaian. Mencuri memang salah dan harus dihukum. Tapi apakah pantas seorang remaja berinisial AAL berusia 15 tahun ini dihukum 5 tahun penjara hanya karena mencuri sendal jepit? Nah, itulah dia beberapa kasus hukum teraneh yang terjadi di negara kita. Semoga kita semua selalu dihindarkan dari hal-hal buruk dan tidak berurusan dengan hukum. Terus dukung channel Sabi Update dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update.